Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد. Kepada Allah hadirin wal hadirat Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas segenap nikmat yang tengah kita rasakan, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat tersebut kita masih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah kita Allah catat ya sebagai istiqomah yang akan menghantarkan kita menuju keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta ampunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Guru ya untuk seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada semua manusia hal-hal yang tidak mungkin diketahuinya selain diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di akhirat yang harus dijalani oleh manusia secara kekal kelak adalah hal yang gaib saat ini. Sehingga orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran Al-Karim, yaitu orang yang merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki di dunia saja, maka Allah mengatakan mereka akan terkaget saat ajalnya tiba, yaitu mereka akan dikepung oleh azab ya, oleh azab Allah. Hal ini sebagaimana Allah firmankan, mari kita buka sebagai mukadimah Quran surat 40 ayat 84-85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
dari 83, maaf, 83, 84, 85. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Falamma فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلم يكن ينفعهم سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Sadaqallah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sang Maha Mulk bagi seluruh makhluk ciptaan yang telah Allah ciptakan. Maka tatkala oleh Allah diutus, didatangkan kepada mereka manusia rasul-rasul, utusan-utusan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, membawa ayat-ayat Allah, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Para utusannya datang memberikan Quran, memberikan keterangan-keterangan yang jelas bil bayyinat. Akan tetapi
orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, yaitu orang yang merasa cukup dengan memiliki ilmu dunia saja. Mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Di sini ada footnote. Ada footnote? Ya, coba dibaca footnote-nya. Mereka sudah merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka dan tidak merasa perlu lagi dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh rasul-rasul mereka, malah mereka meremehkan dan memperolok-olokkan keterangan yang dibawa para rasul itu. Oh, ya. Mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Maksudnya ialah bahwa mereka sudah merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka dan tidak merasa perlu lagi dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh rasul-rasul mereka. Geus lah urang teh geus pinter, geus ahli hukum, geus ahli pokona geus ahli segala rupa. Maka ketika ada para utusan Allah yang membacakan Quran teh ditolong-tolong. Nah, itu orang geus lebih luhur. Komo geura anu macakeun teh ustad. Bari jeung pan aya nama ustad teh kudu gagah. Kayak mobil, kayak pakai sepeda gitu. Senang capit, mau direret. Pembacaan Quran, cenah. Geuslah terperlu dunia. Kan gitu aja. Karena zaman materialistis sekarang itu yang dilihat ya, kemegahan dunianya. Dan itu fakta, Pak. Itu sekarang fakta. Jadi ustaz teh kudu gagah, kudu make mobil, wah mobilna ge kudu kaya. Nungsurna mobil teh langsung disambutna ya. Teu kumpulnuan sorangan. Sorangan mobil lagi. Oh, Akbar. Ayah yang tenan di bawah mobil. Yang tenan dia melalui jalan. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ayat 85 mungkin berlaku di akhirat. Ya, betul. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kamu beriman hanya kepada Allah saja, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami sekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Tapi ayat ini di dunia pun berlaku. Di dunia pun berlaku. Seperti siapa? Fir'aun. Pak Fir'aun tegas ningali siksa. Ya, ais karalapan para kuring iman cenah. Ya walaan langsung Fir'aun teh ku malaikat Jibril teh. Ku letak laut teh. Syah nu harap neraka teh baheula maneh. Hayang geunah, hayang iman. Padahal mengakui keimanan itu ketika sakratul maut Fir'aun cenah. Kan bawat ku Jibril diwawalan cenah di riwayat. Tapi tidak seorang Allah kene dina ayatna teh. Mengapa kamu baru sekarang percaya sedangkan kamu dari dahulu cenah jahat. Itu. Nah, kemudian kata Nabi, orang yang tidak akan bermanfaat imannya ketika melihat matahari terbit di barat. Oh, begitu matahari terbit di barat, dirinya iman. Mau percuma iman mana? Di dunia kan. Jadi ketika melihat azab di dunia kene banyak. Ya, kalau memang orang berdosa, ya Allah Allah ampun. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Ya, memang ini kelihatannya di akhirat nanti. Namun ada kata Nabi, orang-orang yang imannya tidak akan bermanfaat, termasuk orang yang dia bertobat ketika sakarat,
Nah, Firaun contohnya harus ningali tobat ada udara aja. Sudah terlambat. Kemudian orang-orang yang menyaksikan matahari terbit dari barat kan sudah tidak bermanfaat lagi imannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia. Tatkala manusia yang dikejarnya adalah kemudahan. Tatkala manusia yang dikejarnya adalah kemewahan. Letak di surat Al-Hakumut Takasurnya. Al-Hakumut Takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kalla, jangan begitu. Sawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian engkau akan melihat la tarawunnaha 'ainal yaqin. Engkau akan melihat dengan keyakinan, 'ainal yaqin, dengan matamu. Ain. Sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia ini. Jadi bukan hanya bermegah-megahan, kan ada suatu riwayat yang menyatakan ketika Rasul sudah makan enak, kemudian diserangos, bayangkan terus derapnya, alhamdulillah. Kadek caranya cek Nabi. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kisah bakal ditanya tentang kenikmatan dunia teh cenah urang bala kecerakan. Ditanya itu. Ya, maksudnya dipertanggungjawabkan orang kenikmatan eta dalam rangka mensyukuri nikmat atau tapi dalam rangka kufur terhadap nikmat. Yang benar alhamdulillah syukur nikmat yang berde. Saya dapat proses si nama terus kalian sekarang mau mana? Iya, Tenang, asal alhamdulillah. Oh, anjing. Lebih parah kata. Ngomong laras. Nyai lama kan memang berat biasa dan disyaratkan masuk di telepon Leheung ieu teu apa teh tak di pesantren banyak ieu mah guru ieu mah mama aduh mama almarhum kabayang teh geus tuang ya di negeri pan ceueut kan kumaha ku ceueut mah di kumaha tah di uyuh eta mah kabeh santri ecek si mama teh naon curug-curug saya piring saya diunung ku saya di dinya nu riweun iya aya wae hah aya wae bete pikir-pikirnya heuh naon da leungeun-leungeunna bener teh piring-piringna di kumbak ku cai bade leungeun tuh kekrek alima kekrek jarita santri mah ningali kieu
Untung keluar teh kita bentar gitu. Saking kunaon eta teh cenah nyontoan, saking ku barokahna ulah leungit. Pancen Nabi teh kuduna mah dilamotan. Lamun tos tuang teh pan Nabi mah dilamotan. Kunaon? Lamun teu kitu cenah lamotkeun ka batu. Naon saking kunaon cing? Saking ku kamu tidak akan tahu di mana letak barokah makanan itu. Tah, etanya rupa-rupa fikihnya dalam memahami teh saking hoyong barokahna kudu bersih piring teh nya. Bea, eta mah cai-caina. Eta teh asli. Eta teh sampai ke remeh terakhir. Mohon ari ieu mah di undangan geuningan udah. Oh, cek sudah. Aduh, disangkana teh. Tong beakeun bisi jadi mah para-para cenah. Tong beakeun. Itu. Leres gitu. Leres gitu. Oh iya. Ya gitu. Terus kan hal-hal terkecilnya kan ada dipertanggungjawabkan itu hal terkecil pun ternyata sok kadang aduh bingungnya bawa dia tilas cai aku ate sok tarbiari dong Ya, disisakan dulu. eta teh aduh pertanggungjawaban di hadapan Allah jangan dikira lamun ada sok cara tinggal itu tuh dan kepelakan bismillah sok aku kan tetanggalan itu ya ayeuna mah da urang geus ngaji jadi sekecil apapun kudu telik bener Namun teh bawa we. bawa we mun kepelakan mah Kumata mulai dibeakeun tapi urang-urang mah Nya bawa heula. bawa heula kamu mah. Perasaan gitu dapun sedang amin sih kelaparan. sudah Kalau bagi general harus bersih. Tuh, sampaikan Nabi maca geringan barang tua teh. Ya, dibersihan. Sebab itu kata Nabi, kamu tidak akan tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Beratnya tadi kayak diberi disuguhan mie ayam, aduh ayam China. Nah, kan tadi beakeun China. Uluna bersih tadi, langsung jeung China. Tapi dah aduh sok aya aja enak gitu nya. Tak kudu nama cai eta teh neangan tadi teh nya. Neangan eta ketangkalan. Sok bajeukeun kan sedekah ku tetangkalan beri ka nyawa. Sarapan ku dawa tuh. Ieu cenah mah lada. Aya wae. Jadi apa yang telah Allah ajarkan kepada kita semua seharusnya seperti bagaimana malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah, maca eta teh subhanaka la ilma lana teh termasuk orang yang itunya termasuk orang yang istilah nama tawadu. Aduh. Rasap ningali ustaz cenah naon tawadu. Naon Pak tawadu tara moal duit? Cenah alhamdulillah. Berarti ada yang diberi duit. Tah sapi abdi kita tawadu cenah. Emot we eta. Ningali ustaz resep lah cenah tawadu. Naon Pak tawadu teh? Tara moal duit. Aya we. Pengajaran Allah ya yang harus kita pahami karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Guru jika dilaksanakan apa yang telah Allah ajarkan maka seperti memperoleh cahaya. Al ilmu nurun kata Nabi, al ilmu nurun.
ilmu itu cahaya. Wajah lu dorun, sedangkan kebodohan itu darurat. Celaka. Ya, wajah lu dorun, bodoh itu bahaya, darurat. Maka ketika manusia melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah, yakni apa? Ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, ketika dilaksanakan tentu akan seperti memperoleh cahaya, berdampingan dengan cahaya yang dinyatakan dalam firman Allah, Quran surat An-Nur surat 24 ayat 35. 24-35. Surat 24 ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. الزجاجة كأنها كوكب شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pita besar. Pita itu adalah lubang. Pita itu adalah tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh dari timur dan tidak perlu dibara, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki.
Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallah. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Maksudnya adalah, yang dimaksud lubang yang tidak tembus, mishkat. Al-mishkat ialah suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya. Biasanya digunakan untuk tempat lampu atau barang-barang lain. Al-mishkat. Lamun di rumah dilagokeun gitu maksudnya. Dilagokeun keur naon gitu. Eta teh al-mishkat namina teh di orang Arab mah. Al-mishkat. Nah, di dalam mishkat itu ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, sesuatu yang tidak pula di sebelah baratnya. Maksudnya pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit. Ia dapat sinar matahari, baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari terbenam, sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang banyak. Allah membuat perumpamaan seperti ini, ya mungkin dulu oleh karena yang diajak bicara oleh Nabi adalah pada waktu ketika orang-orangnya yang cempor gitu ya, maka diperumpamakan seperti itu. Ternyata ayat ini jadi ilmu, namun ayat nama baterai lah. Biasanya si baterai itu kan lampu terus dikacaan, terus kaca eta teh di sekelilingnya. Naon namanya anu dikulilingan kuno herangan lah di mutiara. Nah, emangnya naon disebut teh nya? Istilah teh aya lah. Disebut teh eta si mangkok anu heran gitu. Sehingga akan menjadikan si cahayanya si cahayana teh fokus gitu. Sok we lamun lampuna digitukeun kan nyorot teh panjang set gitu kan fokus. Ya, semprong, corong dan sebagainya lah. Semprong. Jadi cahaya itu diibaratkan sampai seperti itu. Sehingga dengan cahaya Quran manusia akan mampu mendeteksi sekecil apapun yang dinamakan musyrik kesyirikan. Contoh kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perbuatan syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita, saking teka tinggalin kesyirikan itu. Nah, maka si semut itu akan terlihat ketika dengan senter dah katingali. Nya batu hidung teh nu hayang hidung deui tah seureum hidung diluhureun batu hidung dina kaayaan poek-poek dibere cahaya sampai tawinan pakai kaca panon hidung. Benar. Ya saking ku ieuna itu saking ku samarna eta kesyirikan. Seperti semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita pakai kacamata hitam. Apaan? Berarti kita ada saking poek-poek. Nah, hal-hal yang tidak terlihat itu akan terlihat dengan cahaya. Gitu. Jadi yang namanya ilmu Allah teh. Ya, letak dengan cahaya. Nah, maka Quran ini diibaratkan cahaya.
cahaya yang menerang. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi aku jadikan cahaya. Nahdi bihi man nasya', untuk menunjuki kepada siapa yang kami kehendaki. Nah, jadi cahaya yang dimaksud dengan cahaya ini adalah cahaya hidayah. Anu geus hatena kacaangan ke cahaya hidayah Allah mah brui-brai anu saralah teh. Oh, ieu teh salah geuningan we cekuran. Musyrik, syirik, cekuran teh meunang dan geus ngaji cahaya urang geus kacahayaan hate urang teh. Ku Quran teh brui-brai. Oh, geuningan katingali nu salah teh kieu. Padahal baheula baca peribahasana can apa kana cahaya Quran. Ah, poek pada poek ya teh poek. Ya. Poek cenah euy. Pan maksud poek dirinya teh kan teu apa. Tapi ketika dengan cahaya maka Allah sebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyun yuqadu min syajarah. Min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyah wa la gharbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Hampir saja si minyak itu bercahaya walaupun belum disentuh api, kata Allah. Nurun ala nur. Tah lamun geus kitu cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur yahdi bihi li nurihi mayasya. Coba. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ieu teh lamun dibahas mah jero ilmu ieu teh. Nya ilmu cahaya nya geus we diibaratkeun mah tadi yen lamun urang poekeun terus dicaangan pan bisa kataringali. Jeung bisa ngalengkah. Moal kieu tah liam ayam keke ari aliran. Atas we. Ari aliran. Lawan ieu tasbih. Geus atol-atolikeun. Kacau kan. Jadi kena tasbih. Pan hari kitu mah brai dicaangan katingali. Nah itu maksudnya. Maka dalam kehidupan pun ketika sudah dibimbing dengan cahaya Allah akan terlihat bagaimana manusia itu berjalan dengan tenangnya gitu kan, melangkah itu dengan cahaya hidayah. Maka ketika cenanya orang bade tahajud ya, hari sholat tahajud teh Kangjeng Nabi man saat acan sholat tahajud teh beliaunya ketika bangun dari tidur teh suka melihat ke arah langit. Kemudian beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Nah, seperti praktek Japati. Namun arek sholat Lailatul Qadar, namun arek sholat tahajud malam. Kita sholat tarawih malam itu dibimbing melihat ke arah langit. Kemudian membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian setelah itu Nabi membaca surat Ali Imran ayat 190-200. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terus dekat 10 ayat terakhir. Eta teh Nabi teh melaksanakan itu pun diriwayatkan oleh seseorang yang namanya Ibnu Abbas Abdullah. Jadi Abdullah kecil dipiwaran ku Al Abbas bapakna Ibnu Abbas dipiwaran ku Al Abbas yang mengairkan juk mono si bibi nate istri Rasul Maimunah Nabi nate dan juk mono si bibi
tingali kumaha Kanjeng Nabi sholat malam. Yuk. Kayak geus lamun geus beunang elmuna maka bejaan. Kira-kiranya itu sok monok gitu. Ibnu Abbas teh cerit ka masjid cenah. Terus jadi takut. Nah, ketika aku mendatangi masjid Rasul, kemudian aku cenah sholat beserta Rasul, sholat Isya berjamaah. Kemudian mereka pulang, tidak ada yang tertinggal kecuali aku. Allah nu tinggalin cenah berarti abdi nu tinggalin teh sama. Tanya ke Rasul, "Bade ka mana?" "Bade monok." "Oh, ayo cenah monok mayuk nam." Kemudian aku diajak oleh Nabi ke rumahnya. Kemudian ada budak teh nya dititah mah. Bener budak teh bisa bab dititah ku kolotna begadang teh budak teh ningali nya Rasul. Kemudian aku melihat Rasul itu bercakap-cakap sebentar dengan istrinya dan bibi nate, ngobrol lah taktik itu orangnya jawab. Kemudian Rasul tertidur. Sampai kali diceritakan ku Ibnu Abbas mah sampai terdengar dengkurnya. Wah, berarti karakter sudah Rasul. Ya, sampai terdengar dengkurnya kita sampai kak diceritakan ku Ibnu Abbas. Kerek nyegrekna Rasul mendengkur. Kemudian kata Ibnu Abbas, Rasul bangun di sepertiga malam ya. Nah, dirinya tadi ceritakeun ku Ibnu Abbas teh. Rasul melihat ke arah langit sambil membaca eta cenah subhanal malikul qudus. Eta ceritakeun ku Ibnu Abbas teh. Subhanal malikul qudus 3 kali, kemudian membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 200. Kemudian setelah beres itu ya, ayat terakhir nanti ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terus dirinya kemudian kata Ibnu Abbas, Rasul membaca doa minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min baini yadayya nuran wa min khalfi nuran wa min tahti nuran wa min fawqi nuran wa a'zim li yaumal qiyamati nuran. Jadi minta cahaya. Ya Allah, berilah cahaya hidayah dalam hatiku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di bawahku, cahaya di atasku. Dan besarkanlah cahayaku pada hari kiamat. Wa'zim li yaumal qiyamah nuran. Kenapa meminta cahaya di hari kiamat? Karena orang-orang yang berwudu maka tapak wudunya akan bercahaya. Diceritakan di Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu akan bercahaya pada hari kiamat. Jadi cahaya ilmu dari cahaya Quran kemudian menjadi cahaya ilmu, kemudian dengan jadi cahaya hati, cahaya panglele, cahaya panejo, cahaya-cahaya sampai di kelak di akhirat pun orang-orang yang beriman itu akan bercahaya. Sampaikan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Kita buka dulu surat 57 ya. Surat 57 Al-Hadid ayatnya (12), 13, 14. Coba di aus harusnya. Naik. Surat 57, 12,
13-14 coba. Ya artinya saja yaitu pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka dikatakan kepada mereka pada hari ini ada berita gembira untukmu yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal jalannya demikian itulah kemenangannya yang agung. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman tunggulah kami supaya mengambil sebagian dari cahayamu. Kepada mereka dikatakan kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah dan yang berpintu di sebelah dalam ada rahmat dan luarnya ada siksa azab. Orang-orang munafik itu orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah. Dan itu orang akan kosong sampai datang ketetapan Allah dan menipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Sadaqallah. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi cek bahasa Sunda mah eta cahayana sumirat bersinar sumirat nyangan jagat sumirat bersinar. Itu cek Allahnya tadi lain cek ustaz yang orang yang beriman itu akan bercahaya. Karena kata Nabi bekas wudu kita akan bercahaya. Maka yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka pada hari ini ada berita gembira untukmu yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang agung yang banyak. Pada hari ketika orang-orang yang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Kebayangnya ketika orang mau mendapatkan cahaya caang kan di akhir tepoek dah tulis tuh sahasa tukang listriknya di situ di alam dunia oge ayeuna aya listrik teh ayeuna ka dieu-dieuna da baheula mah di zaman Nabi ku cempol mata di akhirat aya listrik anu bakal caang teh pameunteun urang otomatis anu geudeung melempem mah poek tah dengan cahaya tumbuhan cenah tumbuhan. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang, carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, di sebelah luarnya ada azab. Hari jelema anu beriman mah diberikannya Allah rahmat, orang munafik mah di luar diazab. Di sebenarnya. Kemudian orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang yang beriman. Berarti kabayang dengan gedornya. Pan urang teh baheula di maneh. Oh. Mana macam ini bocah. Jeung urang teh mah jeung urang kan maneh mah. Jeung urang teh maneh-maneh ningali kesalahan, ningali kelemahan anak. Orang-orang munafik mah SMS senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Pokoknya mah maka disebutkan dalam ayat ini mereka menjawab benar, emang benar pada jeung urang, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Nah, nggak usah, udah maneh mah kalau ada ku setan. Pan orang teh baheula barengannya yang namanya Abdullah bin Ubay itu sholat di belakang Nabi, bayangkan.
Tapi karena kita jejeb nyewa. Itu. Abdullah bin Ubay teh. Pokoknya mah cerita anak-anak teh. Ari jeung jelema nu iman deui mah nya. Apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, qalu amanna. Wa idza khalu sayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Kalau seorang ngarian jelema munafik. Jika harapan jeung orang yang beriman, waduh, ada lemih jika pada ngewa ka jelema-jelema beriman. Aya. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sehingga meminta cahaya kepada kita nanti di akhirat teh. Jelema-jelema munafik itu. Acara tungguan, padahal teh barang di mana? Barang sama barang kan maneh. Hayangna tinggal kecelakaan urang. Sampai Abdullah bin Ubay meninggal pun Rasulullah nyolatan. Tapi dibetot jubahna ku Umar. Munaf. Kau disolatan. Ketika itu kan turun ayatnya. Jangan kamu menyembahkan dia kata Allah. Benar Umar cenaya. Pataknya cek Nabi Muhammad, dia kata Nabi, seandainya kenabian itu masih ada, niscaya akan diberikan ke Umar. Umar masih seket ieu na teh. Nya seket basiro. Basiro hati seket sedina Umar. Ketika orang-orang Mekah ya mengusir, menindaskan sampai hijrah ke Madinah. Nyerang ke Madinah. Benang. Ya, anu nyerang ka Rasulullah teh. Benang. Ditawan ku Rasulullah teh. Musawarahnya ya cenah. Ya udah ditawan tawanan itu cenah dulu urang kabeh beda tuh kapi-kapi benernya. Kapi lanceuk, kapi bener tuh di Mekah teh. Kapi lain dia anu cenah ieu dulur kabeh gitu kan. Tapi bagaimana cenah ieu? Ya Rasulullah, sudah saja kata Abu Bakar teh, sudah sajalah kita terima tebusannya we. Sok tebus mana bebas, mereka ke Mekah gitu kan. Tapi Sayyidina Umar malah lain. Pandangan nanti ya Rasulullah, bakar saja mereka, bunuh mereka. Galak menengokkan dirinya, galak Sayyidina Umar, padaran. Itu. Tapi oleh karena Rasulullah menerima saran Sayyidina Abu Bakar ya teruslah. Tapi artosna juga arwi teh naon cik meranganan leuwih edan. Cek Sayyidina Umar nya mun dipadaran mah cenah. Beres beren cenah mun dipadaran. Matakna jadi basir Sayyidina Umar mah kata seket, maka kata Nabi, seandainya kenabian masih ada setelahku, niscaya akan diberikan kepada Umar. Atuh seket nak Sayyidina Umar. Ya, galakan bener gitu. Atuh dah hijrah oke. Batu masuk serumputan ieu mah langsung sanurek jadi randa ka dieu cenah. Siapa yang ingin istrinya jadi janda? Cenah maksud sama kita. Saha mereka pemajikan jadi randa, budakna jadi yatim, ka dieu datang. Maksudna mah ponaran bae sok. Anu wani-wani nganjegat kuring, wah. Dasar Sayyidina Umar. Eta teh Sayyidina Umar teh menang menta-menta Rasulullah ya Allah, menta-menta Rasulullah Allah ya Allah. Berilah hidayah buat Umar bin Khattab, Umar bin Hisham, ya tamulah penjahat. Seperti Umar bin Khattab. Anu diberikan hidayah. Ya Rasulullah, jika Islam ini adalah benar, kenapa masih serumputan? Wah, ayo nama jeung kuring mah tos serumputan. Oh langsung we boga-bogaan jeung Sayyidina Umar mah. Amal rumput sareang ke ningali Umar mah. Sampai sebenarnya aya penabuh rebana. Dia sudah sebenarnya bernazar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau pulang perang menang, aku ingin menabung rebana di hadapanmu. Saking kuatoh nama.
Benar tak ente si nazar yang dilaksanakan oleh perempuan itu. Ya ketika Rasulullah datang dari peperangan atau nya dudak tak tuh dudak itu dia terpek Rasulullah sopai barunya beri atau teh Rasulullah di peperangan datang sudah Sayyidina Utsman haban we dudak itu datang Sayyidina Utsman datang Sayyidina Ali hari-hari. Begitu datang Sayyidina Umar, Korea teh ya. Udang, wah. Tapi enggak diliukan tafsir banget teh. Sampai Rasul tersenyum. Tuh cenanya datang Umar mah setan oge cenah bawa sioun cenah disebut lagi setan. Setan lagi ningali Umar mah cenah dibubur anjak cenah kabur. Benar. Sampai pokoknya mah abdi maca eta nya. Baca sejarah Sayyidina Umar luar biasanya. Ya, suatu hari Sungai Nil itu jadi saatnya. Eta teh cenah. Lamun saat itu teh cenah si Sungai Nil teh minta si Sungai Nil teh minta wadah. Biasana anu sok diwadahkeun teh budak gadis nu geulis teu diwadahkeun. Ka eta kana diwadahkeun ka Sungai Nil. Maka si Sungai Nil itu akan mengalirkan air lagi. Sayyidina Umar mari tulisan di suratan. Ya, kades ketu aing suratan. Bismillahirrahmanirrahim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wah, diomong benti Umar. Lamun maneh cenanya hamba Allah, kuring sarua hamba Allah. Lamun maneh taat ka Allah, sok atuh da ka Allah taat ka Allah sakitu. Eta ka gubernur Mesir balangkeun ieu surat ieu balangkeun cenah ka Sungai Nil bayangkeun geus kitu cek gubernur teh ieu kertas eta kan ngadu gubernur teh balangkeun golontor teh tah cenah euy kerek kok kertas ya urang can datang. Eta yang luar biasa, keimanan kepada Allah luar biasa. Deg-degannya gempa bumi. Diajak ngobrol ke sana karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah ketika terjadi gempa, Rasul ngobrol. Wahai bumi kenapa? Apa yang terjadi? Ada orang astagfirullahaladzim. Lupa. Siul kamu. Sawang kering deg-deg. Tapi Rasulullah Umar teh lebih gentak itunya. Begitu gempa bumi teh ditanya langsung ada apa? Kunaon maksiat. Kemaksiatan sudah merajalela. Paingannya kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memancarkan eta cahaya hidayah Allah. Pang nama. Oleh karena itu mereka yang demikian adalah orang yang tidak dilalaikan sholatnya, orang yang tidak dilalaikan sholatnya dengan apa? Perdagangannya, jual belinya, jelema anu beunang cahaya hidayah Allah mah moal dihare-harekeun ku perkara-perkara kitu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Seorang laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perdagangannya, dengan jual belinya dari mengingat Allah. Wah, sampai dibacakan sosoknya. Siapa orang yang tidak dilalaikan dari perniagaan dan perdagangannya? Muncul seorang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Orang kaya, saudagar kaya, istilahnya pengusaha kaya. Begitu datang waktu sholat, di Mekah mah ditarudutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah. Itu ditutup bahkan caringakeun sarola. Bahkan upami nuju waktu sholat masih kena aya nu kulintingan, tah ku askar teh digebaung. Naon atrek naon hungkul naon atuh. Batur geus wal kudu iku kulintingan kene. Maka setiap mobil itu pasti ada sajadah. Begitu mendengar adzan dirinya kene sholat. Bukan pantau sarolat di jalan aja saking
ladang, subur nama di Indonesia, makmur nama di Mekah. Subur nama di dia dengan makmur nama itu. Sakiti bedana. Dia orang subur dengan makmur nama di dia. Jadi itu tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli dan kantor tek bengek pokoknya di mana ada sholat sampai kayak nyaritakeun sudah geuning anu nyaritakeun pegawai dulu itu geuning anu tukang IT cenah. Perhatikan orang-orang Arab cenah nyarat barang gawe teh di mana sholat itu barang gawe mah antep. Ternyata di sana letak keberkahan. Ya, ke orang istilah ditilai bahwa memang orang-orang yang taeta disebut orang yang mendapatkan cahaya ilahi. Tak disebutkan di ya. Siapa yang mendapatkan cahaya? Tapi sebelum itu kita baca dulu doanya 66 surat 66 ayat doa cahaya sempurna cahaya 66 ayat 8. Ayat 8 kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum جنات تجري من تحتها الأنهار يوما لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوما لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya.
sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Shadaqallah. Ya Tuhan kami, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, ya doa kenging dianggo ketika kita setelah sholat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Supaya cahaya hidayah Allah tetap menyinari kita dan kelak di akhirat pun disempurnakan cahaya kita. Ya, luar biasa ya ketika kita faham terhadap cahaya yang diberikan oleh Allah. Ini cahaya hidayah, maksudnya cahaya hidayah, bimbingan cahaya hidayah Allah kepada hati kita, sehingga kita akan mengetahui ciri-cirinya. Sebagai penutup ya, sebagai penutup ciri-cirinya adalah surat 24 ya, ayatnya 37 38. Surat 24 ayat 37 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi pincang di hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa batas. Shadaqallah. Jadi mereka yang mendapat pancaran nur ilahi adalah laki-laki dan perempuan ya. Kalau disebut rijal, laki-laki berarti perempuan akan ke bawah. Yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli. Dari apa? Dari mengingat Allah. Jadi mana nanti terlalai. Dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
walaupun sesibuk apapun tah eta jelema terus menang cahaya di Gusti Allah. Lain mang nur hungkul menang cahaya teh mang nur. Cahaya mas. Cahaya. Cahaya terusir benar-benar. Jadi mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan cahaya, kemudian kita mendapatkan cahayanya yang sempurna. Wa'adzimli yaumal qiyamatin. Ya Allah, cenah besarkanlah cahaya pada hari kiamat. Jadi urang teh cang padang di akhirat teh aduh. Malah memuntir teh tah jelema anu munafik teh. Cegah teh tadi teh rupantau. Di mana dunia itu macam azab di rahmat. Di dunia berapa bakalan benar. Nah itu PRT lah. Di dunia kedua bakalan bener mau cahaya oke. Mantan mimiti wudu nak bener kan gitunya sempurna wudunya ya kita akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita dari majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.